Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwatul kiram rahimanallah wa iyyakum. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang penuh berkah ini kita semuanya bisa kembali melaksanakan rutinitas sebagai seorang muslim, menunaikan salat asar berjamaah di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid. Oleh karena itu jangan pernah jauh dari masjid. Inna ahabbal biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dan berbahagialah kita yang selalu mendapatkan keinginan untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW tidak pernah meminta tambahan dalam hidup beliau kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka setiap hari mari kita menjadi orang yang pertama mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu meminta tambahan ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita fahami. Setelah kita fahami, kita amalkan. Bukan hanya sekedar kita tulis menjadi koleksi atau menjadi pengetahuan wawasan belaka, tapi ilmu yang kita fahami, terutama ilmu tauhid, mari kita amalkan. Karena ilmu tauhid itu ilmu tentang pengamalan. Tujuan ulama menulis kitab tauhid agar difahami secara ilmiah. Tetapi tauhid itu ilmu praktek, ilmu tentang pengamalan keseharian kita. Dari mulai semenjak kita baligh, Allah sudah mewajibkan kita untuk bertauhid. Bahkan ketika kita masih di perut ibu, Allah Ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam dzurriyyatahum min dhuhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala berfirman, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak cucu Adam. Antum anak cucu Adam bukan? Kita semuanya anak cucu Adam. Ada yang anak cucunya Darwin? Nggak ada kan? Kita semuanya anak cucu Adam. Nabi Adam, manusia pertama, anak cucunya sudah diambil perjanjian. Dzurriyyatahum, anak-anaknya, keturunannya. Ya.
min duhurihim, ketika mereka masih ada di perut ibu, dari punggung-punggung mereka. Dzurriyyatahum, ya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Makanya tidak ada anak yang lahir kecuali dia pasti muslim. Karena kita dari mulai lahir sudah memahami kita ini adalah hamba Allah. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 172. Yang membuat seseorang itu jauh dari penciptanya dan mengingkari zat yang telah menciptakan dia, ketika orang tuanya memberikan doktrin-doktrin, mengubah keyakinan awalnya menjadi menyimpang. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya masih berada di dalam tabiat aslinya, yaitu Islam. Ibnu Qayyim, ulama yang lain mengatakan al-fitrah artinya al-Islam. Lahir dalam keadaan Islam, artinya mengakui Allah sebagai Rabb. Oleh karena itu kita sudah memiliki potensi tauhid. Kita diciptakan dalam keadaan bertauhid. Bayi, ya, dalam keadaan masih bersih, suci dari dosa, semuanya mengakui Allah sebagai Rabb. Makanya ketika bayi itu belum balik kemudian mati, maka para ulama mengatakan mereka akan masuk ke dalam surga. Setelah kita memuji Allah atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang paling besar dan paling berharga nikmat apa? Islam. Mana dalilnya? Nikmat iman dan Islam, betul. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftadaw bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, dia pasti masuk neraka, kan? Mari kita pahami ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir pasti masuk neraka. Fala yuqbala min ahadihim. Ketika mereka sudah dipastikan masuk neraka, kira-kira pengen gak sih orang kafir itu masuk surga? Pengen, ya? Pengen. Karena mereka berkeyakinan masuk surga juga. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani berkeyakinan masuk surga, tetapi Allah membantahnya. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Tidak akan diterima sampai kapanpun orang-orang kafir, sebaik apapun di dunia, sebesar apapun amal solehnya, dalam tanda kutip, padahal nggak punya amal soleh mereka. Misalkan mereka rajin pergi ke gereja, mereka tidak melakukan maksiat, misalkan maksiat yang di bawah syirik, sedangkan asal maksiatnya mereka melakukannya. Apa kemaksiatan terbesar? Syirik. Apa kezaliman terbesar? Syirik. Sedangkan orang yang berbuat zalim, apalagi kesyirikan, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, jika orang-orang yang mati dalam keadaan kafir ini, kemudian mereka di akhirat
memiliki emas sepenuh bumi untuk menebus, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka. Ini saya punya emas sepenuh bumi. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Tidak akan diterima dari mereka tebusan emas sepenuh bumi. Berarti antum ini orang paling kaya, ya enggak? Antum punya iman tapi nggak punya emas sepenuh bumi, antum bisa masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu surga. Ya, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dengan kita mencintai beliau, kita akan berkumpul dengan beliau nanti di surga. Para ikhwah dan para akhwat, para kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, mari sejenak kita melupakan hiruk pikuknya dunia. Kita menguatkan iman kita. Sekarang kan lagi gencar kuatkan imun. Kalau saya lebih memilih kuatkan iman, gitu kan? Ya enggak? Orang yang kuat imannya meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau imannya nggak kuat, imunnya kuat, bisa masuk neraka deh. Berarti lebih baik mana? Kuat iman dulu apa imun dulu? Iman dulu, jelas. Tetapi tetap kita harus ya mengambil sebab-sebab untuk menjaga kesehatan. Dan ingat, nikmat sehat adalah nikmat terbesar setelah iman. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana aminan fi sirbihi." Barang siapa yang aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu dia memiliki bekal untuk makan hari itu, faka'annahu hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dia diberikan dunia sepenuh bumi beserta isinya, dunia dan isinya. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan nikmat keamanan dan nikmat kesehatan. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah atas hambanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang mengetahui hak-hak Allah atas hambanya. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Zat yang memberikan kepada kita semua yang kita nikmati. Oleh karena itu, mari kita mengetahui hak-hak Zat yang telah memberikan kepada kita segala nikmat dunia dan nanti insya Allah nikmat akhirat. Hak yang terbesar adalah supaya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini hak Allah yang terbesar untuk kita. Engkau beribadah mentauhidkan Allah dan jangan sekali-kali engkau berbuat syirik. Kita lanjutkan pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yakhluqu. Apakah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, sedangkan mereka itu diciptakan? Ayat ini dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, menunjukkan dalil-dalil
atau bantahan atau bukti-bukti untuk membantah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena kitab ini ditulis di saat kesyirikan merajalela di Jazirah Arab. Kuburan disembah, pemujaan terhadap tempat-tempat keramat, pemujaan terhadap makam-makam yang dipercayai sebagai wali, dan banyak sekali hal-hal yang mengandung kesyirikan. Nah, buku ini mengungkapkan betapa besarnya kesyirikan umat Islam di zaman sekarang ini. Di zaman penulis yang hidup pada tahun 1700, berarti sudah 300 tahun yang lalu. Sekarang 2000. Semakin kesini semakin parah kesyirikannya. Beliau mengungkapkan betapa besarnya kesyirikan di zaman beliau dan menulis kitab At-Tauhid. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka menyekutukan terhadap Allah, sedangkan yang mereka sekutukan selain Allah itu tidak bisa menciptakan syai'an, sesuatu apapun. Tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Dalam kaidah usul fikih, nakirah fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum. Syai'an, sesuatu pun. Ini kan pakai tanwin. Syai'an, tanwin dalam bahasa Arab nakirah. Nafi itu peniadaan. La, di sini kan ada la. Tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Berfaedah umum. Artinya apa yang ada di dunia ini, makhluk yang remeh sekalipun. Apa menurut antum makhluk yang remeh atau benda yang remeh? Mereka yang dipersekutukan selain Allah, siapa saja yang dipersekutukan selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah, at-taghut ya, tawaghit, yang melampaui batas, yang ditaghutkan manusia, yang dituhankan, yang disembah. Siapapun mereka yang disembah, yang ridho, satu iblis, laknatullah, dua syaitan, tiga kahin, dukun. Ini yang ridho ya. Sekarang makhluk yang disembah. Makhluk-makhluk yang disembah, malaikat. Malaikat disembah. Jin. Jin disembah. Pohon. Asyajar, batu. Al-hajar, laut. Al-ma, al-bahar. Patung, pohon. Apalagi yang disembah? Bahkan manusia. Siapa yang disembah? Nabi Isa. Siapa lagi yang disembah? Nabi Uzair. Siapa lagi yang disembah? Yang disembah sebagai sekutu bagi Allah. Ini semuanya iblis, syaitan, dukun. Ini yang ridho ya. Iblis ridho disembah, syaitan ridho disembah, dukun ridho disembah. Ini yang gak ridho, malaikat disembah tapi gak ridho, jin disembah.
Ada yang ridho, ada enggak kan? Jin itu kan ada yang Islam, ada yang kafir. Pohon disembah, batu disembah, laut disembah, Nabi Isa disembah, Uzair disembah. Bahkan ada kerbau disembah, sapi disembah. Bahkan ada cicak disembah. Nah, ini semuanya tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Malaikat bisa menciptakan sesuatu? Nggak bisa. Jin bisa menciptakan sesuatu? Nggak bisa. Pohon, laut, batu, laut, Nabi Isa bisa menciptakan sesuatu? Nggak bisa. Uzair, sapi, semua yang mereka anggap memiliki sifat-sifat ketuhanan atau disembah yang menjadi syirikat bagi Allah tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Walaupun semuanya berkumpul, walaupun malaikat semuanya berkumpul, walaupun semuanya jin berkumpul, walaupun manusia semuanya berkumpul, tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun. Sedangkan mereka semuanya ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangan pertama, batilnya kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian, wala yastati'una lahum nasra. Mereka semuanya ini yang disembah tidak bisa menolong mereka. Orang Syiah menyembah siapa? Husain. Kalau mereka dalam kesedihan, siapa yang dipanggil? Ya Husain, ya Husain. Bahkan ketika mereka akan tenggelam, bukan berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah kami, tapi apa? Ya Husain. Ya emang Husain punya apa? Wali. Katanya wali. Di Indonesia kan banyak wali. Wali songo, wali murid, wali kelas, wali kota, wali apa lagi? Di Indonesia wali banyak banget. Wali-wali ini kan didatengin kuburnya, pada tawaf, pada berdoa. Mereka itu kan hidup, kata mereka. Kata siapa? Kata para penggemar ziarah kubur. Bukan kita menolak ziarah kubur ya. Yang kita ingkari adalah tata cara mereka di dalam ziarah itu. Mereka mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Itu dalil mereka. Oh berarti wali-wali ini atau orang-orang soleh ini hidup. Bal ahyaun. Nah, mereka cuma baca sampai ayat itu, tetapi mereka ini hidup. Mereka lupa ayat setelahnya. Ayat setelahnya apa? Inda rabbihim yurzaqun. Itu ayatnya. Tapi ciri-ciri pengikut kesyirikan itu motong-motong ayat. Bal ahya, mereka itu hidup. Iya mas, hidup di situ hidup alam barzakh. Hidup di situ hidup apa? Alam barzakh. Kalau kita hidup alam apa? Antum hidup di alam apa ini? Hidup di alam dunia. Kita jawab, iya mereka hidup, tapi hidup di alam barzakh. Kita juga hidup di alam dunia. Semua orang yang sudah mati pindah ke alam barzakh itu hidup semua, cuman hidupnya sudah beda dengan alam kita. Mereka hidupnya di alam barzakh. Wa 'inda rabbihim yurzaqun. Apa artinya yurzaqun?
Apa artinya yurzakun? Diberi rizki. Berarti mereka masih butuh rizki, bukan yarzukun. Kalau yur artinya diberi rizki. Kalau yarzukun memberi rizki. Ayatnya yurzakun apa yarzukun? Yur. Berarti mereka orang-orang yang sudah mati dalam kubur itu, orang-orang yang mati syahid, diberi rizki apa memberi rizki? Diberi rizki. Kalau mereka saja masih butuh rizki, ngapain kita minta sama mereka? Mereka orang-orang yang semua apapun, baik malaikat, jin, pohon, batu, ponari. Ponari kan punya batu, ya nggak? Katanya dicelupin bisa nyembuhin penyakit apa gitu. Tapi sekarang udah tenggelam. Ada lagi, misalkan kasus-kasus yang orang-orang itu tertipu. Katanya punya kehebatan, katanya punya karomah atau punya apa. Akhirnya mereka dianggap bisa memberikan manfaat atau bisa menolak bahaya. Nah, itu semuanya tidak bisa menolong mereka yang menyerunya, yang menyembahnya, yang memintanya. Wala anfusahum yansurun. Mereka pun ini yang disembah tidak bisa menolong diri mereka sendiri, nggak bisa. Bahkan mereka semuanya akan mati. Ya, kemudian ayat kedua. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, di sini para ulama menafsirkan yang kalian seru selain Allah artinya orang-orang yang sudah mati. Ketika orang-orang yang sudah mati ini, misalkan mereka orang soleh, kemudian karena kesolehan mereka, orang-orang awam meyakini mereka itu dekat dengan Allah. Kemudian orang-orang datang ke kuburnya. Kemudian orang-orang menjadikan orang yang sudah mati ini sebagai perantara. Penghapusnya mana sih? Nih ya. Walladzina tad'una min dunihi. Walladzina, dan orang-orang yang kalian seru. Artinya kita meminta atau berdoa. Tad'un, kita berdoa kepada dia, kita minta. Min duni, selain Allah. Yang dikubur itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit biji kurma. Ada kurma nggak Pak Mamun? Nggak ada ya? Antum buka kurma, itu kan ada selaput tipisnya. Itu namanya kitmir. Nah, orang yang diseru, orang yang sudah mati itu tidak punya apapun walaupun setipis kulit ari kurma. Maaf ya, kurma kalau kamu tuh udah makan, kurmanya diapain? Apa? Bijinya diapain? Dibuang kan? Gak bermanfaat, maaf ya. Ya bermanfaat mungkin bagi yang bisa memanfaatkannya. Setipis ini, benda atau sesuatu yang sangat tipis, sangat kecil, orang yang diseru oleh orang-orang yang menjadikan mereka sebagai perantara, itu tidak memiliki apapun walaupun setipis kulit ari biji kurma. Adapun
tali yang di tengah biji kurma itu ada tali, itu namanya al-fatil. Nanti kita jelaskan. Adapun titik kecil yang ada di tengah biji kurma namanya an-naqir. Untuk ayat ini Allah menyebutnya kalian tidak memiliki mereka orang-orang yang kalian seru di alam kubur itu yang sudah mati, entah siapapun, entah Rasulullah, entah para sahabat, entah wali, sunan ini, sunan itu, sunan ini, Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Muria di Jepara, Sunan Kalijogo di Demak, Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Maulana Malik Ibrahim di Malang, Sunan Derajat di mana Sunan Derajat? Sunan Bonang di Lamongan. Sunan siapa lagi? Dulu antum belajar Wali Songo sih. Siapapun wali-wali itu yang kalian datangi, kemudian menjadikan wali itu sebagai perantara, tidak punya setipis kulit kurma. Tidak punya. Karena mereka sudah mati, sudah meninggal, sudah gak bisa. Jangankan mereka, Nabi Muhammad aja gak bisa, karena beliau sudah meninggal dunia. Ini kenyataan. Sekarang masih banyak orang datang ke kuburan. Mbah Priyo ke kuburan. Siapa lagi? Syekh siapa? Maaf, bahkan kuburannya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Siapa ini? Al-Majusi. Ini pembunuh Umar radhiyallahu anhu. Itu didatangi oleh orang-orang Syiah. Karena orang Syiah benci banget sama Umar. Kenapa? Karena Umar lah yang menghancurkan Persia. Persia itu Iran dan Irak sekarang. Makanya orang Syiah benci banget sama Umar. Ini aja dijadikan tempat untuk meminta Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala membantah satu, orang-orang yang kalian jadikan perantara itu, wali-wali yang sudah mati itu tidak memiliki setipis kulit ari. Syubhat orang-orang penggemar kuburiyun. Kuburiyun artinya tawaf di kubur, baca Quran di kubur, menjadikan penghuni kubur sebagai perantara, meyakini orang yang dikubur ini bisa menyampaikan doa dia kepada Allah. Itu semuanya adalah dibantah langsung oleh Allah. Mereka tidak punya sesuatu apapun, walaupun setipis kulit biji kurma. Ini yang pertama. Yang kedua, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian menyeru mereka, mereka tidak bisa mendengar seruanmu. Kecuali yang Allah kecualikan. Rasulullah SAW ketika kita bersalawat, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya haitsu ma kunta, fa inna salatakum tablughuni aina ma kunta." Bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada. Sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi Rasulullah mendengar salawat kita. Kita bersalawat, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin. Itu sampai kepada beliau. Terus misalkan Rasulullah ketika setelah selesai perang Badar, beliau menguburkan, maaf ya, bangkai-bangkainya. Kalau mayat kayaknya terhormat gitu ya, jenazah terhormat juga. Bangkai gitu kan, bangkainya Abu Jahal, bangkainya Umayyah bin Khalaf, bangkainya Walid bin Mughirah, bangkainya kafir Quraisy di sebuah tempat namanya Qalib. Ditumpuk di situ.
Rasulullah memanggil mereka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang mereka dengar? Rasulullah berkata apa? Sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa lebih mendengar dari mereka. Artinya mereka sekarang lagi dengar nih, aku lagi ngomong, dengar. Tahu mereka. Abu Jahal dan rekan-rekan yang mati di perang Badar. Kalau Abu Lahab matinya nggak di perang Badar. Abu Lahab itu matinya 3 hari setelah perang Badar, terkena penyakit kulit. Nah, mereka tidak bisa mendengar. Karena apa? Orang yang sudah mati, jika dia orang soleh akan mendapatkan nikmat kubur. Jika dia orang jahat akan mendapatkan azab kubur. Dan orang yang mendapatkan nikmat kubur sibuk dengan kenikmatannya di alam kubur. Pertanyaannya, apakah mereka tahu kalau kita ziarah atau kalau kita mendoakan? Wallahu a'lam bishawab. Ruhnya memang bisa ketemu dengan orang yang masih hidup. Kata Syekh Utsaimin, ruh kita ngimpi bisa ketemu dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Bukannya udah beda alam, masa bisa ketemu sih? Kalau kata Syekh Utsaimin, bisa jadi orang ini orang baik, ruh orang baik, kemudian punya sesuatu yang belum dia tunaikan ketika masih hidup. Kemudian keluarganya merasa kebingungan. Dan ini pernah terjadi. Ada seseorang yang kebingungan mencari lembaran wasiat. Akhirnya orang itu mimpi, anaknya mimpi, ketemu bapaknya, bapaknya bilang di alam mimpi, lembar wasiatnya ada di sebelah sini. Ternyata dicek bener. Kata Syekh Utsaimin, bisa terjadi. Jadi orang yang masih hidup ketemu dengan orang yang sudah mati, ruhnya bisa terjadi. Dan itu pun bisa terjadi pada kita. Misalkan antum punya orang tua sudah meninggal, antum gak pernah doain, bisa jadi orang tua antum datang di mimpi. Bisa jadi itu isyarat supaya antum doain dia. Makanya antum, ya coba aja sekali-kali antum rutin doain orang tua yang sudah meninggal, terus antum sehari gak doain aja. Kalau antum orang baik dan orang tua antum orang baik, insya Allah antum akan ketemu dengan beliau, kemudian diingatkan lewat mimpi. Itu berdasarkan cerita Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Walau sami'u mastajabu lakum. Ini tadi Allah membantah, mereka tidak bisa dengar. Meskipun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian, tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Tidak bisa mengabulkan permintaan atau doa kalian. Mari kita nasihati saudara-saudara kita yang masih suka menjadikan kubur itu tempat untuk wisata, rekreasi, safari kubur. Galakan dia. Allah Ta'ala berfirman, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini sudah dari zaman bahla subhatnya begini. Kami tidak menyembah mereka, kecuali hanya kami jadikan mereka untuk menyampaikan kepada Allah, tawasul. Inilah
Di mana letak kesyirikannya? Mereka nggak paham. Kita kan nggak menyembah mereka, kita nggak sholat, kita nggak sujud ke kuburan, enggak. Kita cuma menjadikan mereka sebagai wasilah. Kita menjadikan mereka perantara karena saya banyak dosa. Ya ente udah banyak dosa nggak tobat, udah tahu banyak dosa nggak tobat gitu kan? Harusnya kan tobat. Udah ngakunya banyak dosa, akhirnya malah tambah dosa karena menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara. Untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka mengkiaskan Allah dengan raja. Naudzubillah min dzalik. Allah. Mereka mengkiaskan Allah dengan raja. Kita kan kalau pergi ke raja, minta ke raja, nggak bisa langsung ke raja, betul? Lewat siapa? RT, RW, surat pengantar. Mau kemana Pak? Mau ke Pak RT ngapain? PPKM, perpanjang PPKM gitu kan. Kita kan banyak dosa. Kalau orang banyak dosa itu kan kotor. Jadi kemungkinan kecil doa kita dikabulkan. Ente berarti suudzon sama Allah. Akhirnya kita pakai perantara nih orang soleh. Karena yang dikubur di situ orang soleh. Dari mana tahu dia orang soleh? Nah, sama kayak kita ke raja, kan nggak mungkin kita langsung ke raja, pasti ada tahap-tahapnya, ada surat pengantarnya, ada ajudannya, ada protokolernya, ada protokol kesehatannya. Itu mereka kurang ajar tuh. Masa menyamakan Allah dengan raja? Kita bantah. Apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala raja. Raja bahasa Arabnya Malik ya. Allah Maha apa? Mendengar. Raja Maha mendengar? Enggak. Allah Maha mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluk. Tidak butuh perantara juga. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Sekarang saya tanya, raja, dia dengar nggak kalau ada orang berteriak di luar kerajaan? Bisa dengar dia? Nggak bisa, harus dekat. Kedua, ini bisa mengabulkan? Nggak bisa. Raja memang butuh ajudan, butuh bawahan, butuh istirahat juga. Dan dia nggak kaya, Allah Maha kaya. Makanya salah kalau menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kita lanjut. Ini di dunia mereka tidak memiliki apapun, tidak mendengar doa kamu, kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Orang-orang yang disembah selain Allah atau malaikat atau jin atau siapapun, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mengenal di dunia nanti pada hari kiamat akan saling menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahukan hal-hal yang gaib seperti Allah yang Maha mengetahui, khabir. Nah, bab ini dibawakan menjadi bantahan bagi orang-orang yang masih berbuat penyembahan terhadap siapapun dia, baik kubur, malaikat, jin, batu, pepohonan, yang mereka meyakini ya bahwa apa-apa yang mereka inginkan akan bisa didapat. Bisa difahami?
Antum kalau membantah syubhat-syubhat orang-orang yang masih menjadikan tawassul sebagai hobinya, bantah aja dengan dalil mereka. Mereka dalilnya kan yaitu mereka kan hidup di alam kubur. Dan kita tunjukkan dengan dalil dari hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, apakah pernah para sahabat itu ketika terjadi kemarau, pacaklik, terjadi peperangan, bahkan umat Islam pada sebagian umat di sekitar Jazirah Arab itu pada murtad, apakah mereka minta tolong kepada Rasulullah di kuburannya? Enggak pernah. Karena mereka paling tahu dan paling takut terjatuh dalam kesyirikan. Di mana letak kesyirikannya? Letak kesyirikannya adalah mereka meyakini orang yang di alam kubur itu bisa memberikan sesuatu, padahal nggak bisa berbuat apa-apa, sudah mati, sudah tidak memiliki sekecil apapun bentuk manfaat untuk kita yang masih hidup. Justru mereka yang butuh dengan doa kita. Justru mereka itu yang perlu kita kasihani. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada saudara-saudara kita dan menyadarkan para tokoh-tokoh agama yang mereka menjadi provokator lah, kata kasar itu provokator untuk menjerumuskan umat. Wa fi sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Anas, beliau berkata, Anas bin Malik berkata, syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Pada perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, perang Uhud itu tahun 3 Hijriah, perang Badar tahun kedua. Berarti Rasulullah saat itu umurnya 55 tahun. Bayangkan, di sini ada yang 55 tahun? Alhamdulillah belum ada. Rasulullah pada saat umur 55 tahun perang Uhud. Perang Uhud itu berapa lawan berapa? 700 lawan 3000. Karena aslinya 1000, yang 300 mundur karena bujukan Abdullah bin Sabah, khianat. Abdullah bin Salul, maaf. Pada perang Uhud Rasulullah saat itu umurnya 55 tahun. Antum berapa sekarang umur? Abu Bintang? 44. Udah pernah perang? Rasulullah SAW umurnya 55 tahun perang. Makanya antum niatkan dalam hati, mudah-mudahan bisa berjihad. Niatkan dulu. Kalau nggak pernah niat, nanti kita termasuk orang munafik. Niatkan dulu dalam hati. Man lam yuhaddits nafsahu bil jihad, kana fi nafsihi fi qalbihi nifaq. Barang siapa yang belum pernah berniat jihad dalam hati, maka dia punya sifat munafik. Hati-hati. Makanya kita niat dulu dalam hati, saya mau berjihad ya Allah. Beli golok, beli apalah terserah. Perkara nanti kita jihad apa enggak nomor 2, yang penting niat dulu. Karena kalau nggak pernah niat jihad, kita termasuk munafik. Ada hadisnya sahih. Rasulullah umur 55 tahun. Abu Bakar 52 tahun. Karena Rasulullah dan Abu Bakar selisih 2 tahun. Berarti Abu Bakar 53 tahun ya. Umar sekitar umur ketika Rasulullah umur 40, Umar itu 28. Berarti Rasulullah 55, Umar berapa? Selisih berapa tahun? 12 tahun. Berarti Umar umur berapa saat itu? 43. Seumuran antum berarti Umar. Ketika Rasulullah umur 40 tahun, Ali bin Abi Thalib baru sekitar 6 tahun. Selisihnya berapa?
34 tahun. Ali itu masuk Islam umur 6 tahun. Masih muda. Nah, Rasulullah terluka. Terluka pada perang Uhud. Di bagian mana? Kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kusirat raba'iyatuhu, dan gompal. Kusirat itu artinya gompal. Gigi taringnya kena tusukan tombak atau pedang atau panah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang berkata, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana bisa suatu umat itu beruntung mereka melukai nabinya sendiri. Nabi Muhammad sampai berkata begitu sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terluka. Ini sebagai dalil bahwa ilmu kebal itu sesat dan tidak boleh. Rasulullah saja terluka. Kok sekarang ada yang ilmu kebal, debus, anti bacok, anti miskin, kalau ada anti bakar. Katanya punya khodam, katanya punya jin khodam gitu kan. Katanya bisa mementalkan orang gitu kan. Nggak disentuh gitu mental sendiri. Hebat amat. Coba kalau Rasulullah begitu ya, mental semua tuh orang musyrik. Nggak pernah Rasulullah SAW begitu. Coba siapa sih yang paling butuh perlindungan Allah saat perang, siapa? Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah berdoa, ya Allah lindungi saya dengan pasukan jin ya Allah? Nggak pernah. Ya Allah lindungilah saya dengan malaikat? Nggak pernah. Beliau perang manusia biasa. Beliau nggak langsung minta tolong sama Allah untuk menghancurkan mereka, enggak. Makanya aneh zaman sekarang bergelar kiai tapi punya ilmu kebal, bergelar gus atau apapun itu, apa ustadz, apa syekh, tapi katanya bisa mentalin orang, punya tenaga dalam, punya indera keenam, punya telepati, punya apa lagi segala macam. Itu semuanya kesyirikan dan kesetanan untuk orang-orangnya. Beliau terluka, gigi beliau terluka sallallahu alaihi wasallam. Ditegur sama Allah. Laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, bukan urusanmu. Artinya kamu tidak punya kepentingan untuk terhadap orang-orang yang telah melukaimu. Karena Rasulullah melaknat mereka. Nanti kita baca. Wa fihi an Ibnu Umar, dan di dalam kitab Bukhari dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika bangun dari rukuknya, mengangkat kepala beliau sallallahu alaihi wasallam dari rukuk pada rakaat terakhir dari salat subuh. Inilah orang-orang yang mengatakan kalau salat subuh itu ada kunut. Tapi kita bantah, ini bukan kunut subuh. Dalam arti tidak dikerjakan Rasulullah selama hidup beliau, enggak. Ini hanya dilakukan selama 1 bulan. Tujuannya apa? Mendoakan keburukan dan kehancuran orang-orang musyrik. Ketika beliau kunut, beliau berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Siapa saja fulan-fulan itu? 1, Sofwan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf. Bapaknya mati dalam perang Badar. Ini anaknya dendam. Akhirnya ketangkap Sofwan bin Umayyah. Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini bapaknya Abu Hudzaifah.
Bapaknya siapa namanya? Abu Jandal. Bukan Abu Janda ya. Abu Janda beda lagi tuh. Semoga Allah beri hidayah kepada dia. Abu Jandal, ada L-nya, bukan Abu Janda. Yang ketiga Al-Harith bin Hisham. Akhirnya Allah menegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Wahai Muhammad, ini bukan urusanmu. Apakah Allah menerima taubat mereka atau akan mengadab mereka? Fa innahum dzalimun, karena sesungguhnya mereka itu berbuat zalim. Dan antum tahu kenapa Allah ditegur dan kenapa Rasulullah ditegur Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah melaknat orang yang masih hidup. Artinya apa? Kita tidak boleh melaknat orang yang masih hidup walaupun dia kafir. Namanya ya, jangan disebut namanya. Karena ketiga orang ini akhirnya masuk Islam. Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Masuk Islamnya pas Fathu Makkah. Dia udah mau lari ke Yaman. Udah naik kapal dia. Ketika naik kapal baru mau jalan di pantai, kapalnya terdorong ombak, akhirnya gak jadi. Ada badai, akhirnya dirayu oleh Umair bin Wahab, sahabatnya. Sudahlah, kamu gak bisa lari. Ini tuh Rasulullah SAW itu orang paling baik. Kamu gak bakalan dibunuh asalkan kamu minta maaf. Akhirnya bener, Sofwan bin Umayyah dijamin oleh Umar bin Wahab. Di dalam Islam, kalau orang sudah dijamin oleh salah satu umat Islam, yang lain gak boleh protes. Wah, dia kemarin bunuh ini sini, udah sekarang bunuh. Gak boleh, sudah dilindungi. Namanya kafir musta'man, kafir yang minta keamanan. Yang kedua Suhail bin Amr masuk Islam juga. Bahkan ketika orang-orang sebagian pada murtad, beliaulah Suhail bin Amr ini yang memberikan bantahan dan kembali ya mendorong mereka untuk segera masuk Islam. Suhail bin Amr. Yang ketiga Harith bin Hisham. Ini semuanya masuk Islam. Makanya ikhwas sekalian, jangan kita melaknat orang yang masih hidup. Misalkan, ya Allah, laknatlah si Abu ini, jangan. Karena kita nggak tahu suatu saat dia bisa tobat dan bagus keislamannya. Kecuali yang sudah mati, ya Allah, laknatlah Fir'aun, laknatlah Abu Jahal, laknatlah Abu Lahab. Boleh karena sudah mati mereka. Kalau yang masih hidup jangan. Karena bisa jadi mereka sebelum mati bertaubat dan masuk ke dalam Islam. Wafihi, dan di dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika berada di suatu